Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum abnai wa banati? Aduh, kok nggak kedengeran nih suaranya? Biasanya kalian jawab, Alhamdulillah, innana bi khairin, Allahu Akbar, al-jihadu manhajuna. Masya Allah, Abi kangen sekali sama kalian semua, abdi dan banati ya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali ya untuk sama-sama menuntut ilmu, untuk sama-sama mengkaji di pesantren terpadu Qasrul Muhajirin yang sama-sama kita cintai. Wallahi ya, ana mustaqun laikum jami'an ya, Abi demi Allah kangen rindu kepada kalian semua, dan doa Abi, doa Umi kepada kalian semua, kalian selamanya sehat ya, sehat walafiat. Tidak lupa juga ya, Abi selalu mengamanahkan kepada kalian harus terus berbuat kebaikan dan berbakti kepada kedua orang tua kalian. Jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji ya. Sebagian kebiasaan-kebiasaan yang baik di Qasrul Muhajirin selalu kalian terapkan ya. Bismillah, abna dan banati, Masya Allah, kajian subuh ini adalah kajian perdana. Sebetulnya ini melepaskan kekangenan Abi kepada kalian. Ini kebetulan Jumat ya. Pagi ini adalah Jumat ya, sekalian kuliah subuh. Masya Allah. Abi ini akan menyampaikan kepada kalian tentang makna Siyam Ramadan ya, atau apa itu Saum Ramadan. Tentu Abi kan pernah menjelaskan kepada kalian semua tentang Saum Ramadan. Saum Ramadan ini adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam. Sebagaimana hadisnya, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil bait, man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun dengan 5. Ya, pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat saum di bulan Ramadan, lalu yang kelima haji bagi yang mampu. Maka ibadah saum di bulan Ramadan ini merupakan salah satu rukun dan merupakan kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, semuanya hafal ya. Abi yakin abni dan banati hafal ayat ini. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. As-saum atau as-siyam lughatan al-imsak. Jadi saum atau siyam menurut bahasa, terminologi bahasa itu artinya imsak, menahan. Sedangkan secara istilah saum itu berarti menahan makan, menahan minum ya, atau segala sesuatu yang akan membatalkan daripada saum tersebut, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tentunya dengan niat ibadah. Perintah saum di bulan Ramadan ini jelas ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum di bulan Ramadan ini memiliki sejumlah manfaat dan hikmah bagi setiap orang-orang yang beriman dan menunaikannya. Tentunya siapapun yang menunaikan saum di bulan Ramadan ini, insya Allah dia akan diberikan beberapa manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jelas melahirkan sifat ketakwaan ya kepada jiwa, sekaligus mendidiknya atas sifat-sifat tersebut. Ya, bagaimana tidak, orang yang sedang saum ini betul-betul menjaga ketakwaannya. Karena tujuan daripada saum ini la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. At-taqwa sebagaimana yang sering Abi sampaikan, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya, melaksanakan apapun perintah dari Allah dan menjauhi apapun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada manfaat sosial.
melatih kita untuk disiplin, jujur. Bagaimana tidak, saum ini jelas, saum ini melatih jujur, melatih disiplin. Coba kalau kalian mungkin sedang di rumah abni badati, tiba-tiba orang tua kalian misalnya sedang pergi sebentar. Itu ada sisa-sisa makanan di meja makan, sisa-sisa makanan bekas sahur, ada makanan dan minuman. Padahal kalau kalian makan, kalau kalian minum juga itu kan tidak ada yang melihat. Tapi di sana ada kedisiplinan, ada jujur. Karena apa? Allah akan melihat kalian. Masih ingat kisah beberapa santri yang disuruh memotong ayam oleh seorang kiainya ketika menjelang perpulangan? Semua santri menyembelihnya kecuali yang satu orang yang tidak menyembelih. Itu karena apa? Hikmah daripada menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Jadi disiplin, jujur. Atau kalian sedang mengambil air wudhu, tiba-tiba kalian berkumur-kumur pas sedang mau sholat zuhur, itu wudhu terlebih dahulu. Bisa saja kan kalian telan sebagian air yang dimasukkan ke mulut kalian, padahal tujuannya untuk kumur-kumur. Karena kalau kalian haus, bisa saja kan diminum. Tapi di sana melatih disiplin dan kejujuran. Maka manfaat sosial itu jelas ada ya. Kemudian ada sifat tenggang rasa, bagaimana kita merasakan lapar, bagaimana kita merasakan haus. Ya, di sana ada tenggang rasa atau kasih sayang ya. Ada menanamkan sifat lemah lembut kepada kita. Itulah hikmah daripada manfaat sosial atau di bulan Ramadan ini. Ada empati untuk menolong sesama. Kemudian ada dari segi manfaat kesehatannya. Ya. Manfaat apa? Kesehatannya. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, fasting is healthy. Saum ini akan mendatangkan kesehatan. Sumu tasihhu. Saumlah kalian maka kalian akan sehat. Makanya yang ingin melangsingkan badan atau program diet itu sebetulnya tidak usah beli obat yang macam-macam, cukup hanya menjalankan saum sunnah itu bisa, insya Allah. Kenapa? Karena saum ini akan membersihkan usus dan memperbaiki pencernaan, membersihkan badan dari berbagai kotoran ya, dan kelebihan lemak akibat makanan serta juga mengurangi kegemukan. Abi kan pernah menyampaikan bagaimana kalau seorang dokter biasanya kalau ingin mengoperasi seorang pasiennya, biasanya dokter selalu memberikan selalu memberikan arahan dulu kepada pasien. Kamu besok dioperasi ya, atau lusa dioperasi ya, tapi sebelum dioperasi 1x24 jam diusahakan jangan makan. Minum pun hanya air putih saja misalnya. Biasanya sebelum dioperasi, dokter menyarankan seperti itu arahannya. Karena apa? Supaya membersihkan usus dan memperbaiki pencernaan. Kemudian perlu Abi sampaikan kepada kalian juga ya. Ada rukun saum yang harus kalian perhatikan di sini. Ini mumpung awal-awal harus Abi sampaikan ya kepada kalian. Rukun saum ini ada 2. Pertama niat, ya, ini niat. Mengenai niat, khusus untuk saum Ramadan harus setiap malam. Abi berdasarkan daripada pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Asy-Syafi'i berdasarkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat saum di bulan Ramadan ya, pada malamnya, maka tidak dikategorikan saum. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud daripada hadis Hafsah. Hafsah ini subhanallah merupakan ummul mukminin atau mukminat daripada ummahat-ummahatnya. Nah, jadi siapapun yang ingin melaksanakan saum di bulan Ramadan jangan sampai terlewatkan niat. Kapan batasan niat? Ya, malam. Setelah tarawih misalnya, kemudian niat sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar. Itu Imam Asy-Syafi'i. Adapun juga pendapat imam lain seperti Imam Hanafi,
dibolehkan untuk niat pas malam pertama di bulan Ramadan, niat langsung saum 1 bulan penuh. Niat saya saum bulan Ramadan tahun ini dengan sebulan full, sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Itu diperbolehkan menurut Imam Madhab Al-Hanafi. Kalau dalam bahasa Arabnya, nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Itu Al-Imam Hanafi. Kemudian rukun yang kedua yaitu menahan diri atau al-imsak, menahan diri dari setiap yang membatalkan baik makan, minuman atau apapun yang akan membatalkan saum daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Abnai dan banatil kiram. Adapun syarat ya yang harus Abi sampaikan kepada kalian, ini mumpung awal-awal supaya kalian lebih berhati-hati untuk melaksanakan ibadah saum. Syarat wajib saum itu antaranya Islam, balik, berakal, mampu melakukan saum. Untuk banati berhentinya darah haid ya. Untuk ibu-ibu berhentinya dari darah nifas ya. Kemudian sebuah saum itu dikatakan sah apabila memenuhi syarat sah saum. Apa syarat sah saum ini? Ya jelas Islam, niat yang tadi Abi sampaikan, berakal, tamyiz. Tamyiz ini apa? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa membedakan yang hak maupun yang batil, suci dari haid, suci dari nifas ya. Kemudian ada sunnah-sunnah saum. Sunnah-sunnah saum ini banyak, menyegerakan berbuka. Jadi ketika mendengar adzan harus segera berbuka. Maka ada istilah dikatakan ada tajil, bukan tajil tapi yang betul itu ta'jil dari kalimat ajjala yu'ajjilu ta'jilan, artinya menyegerakan, jangan dilama-lamain kalau pas mendengarkan adzan. Kemudian ya berbuka dengan yang manis ya, yang dikhususkan lagi apabila punya kurma itu lebih bagus, lebih utama. Kalau tidak juga ya dengan air putih ya. Kemudian setelah berbuka membaca doa, jangan lupa doa yang sangat dianjurkan, zahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ya. Boleh ditambahkan dengan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ya, boleh ditambahkan seperti itu. Kemudian juga makan sahur, lebih bagus mengakhirkan sahur hingga ujung malam. Jadi itu adalah saum di bulan Ramadan. Dan terakhir ingin Abi sampaikan karena waktu kita hanya 15 menit ya, perlu Abi sampaikan hadis yang begitu terkenal sekali mengenai tentang saum ini. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hati-hati. Jadi dalam ibadah saum ini ada input, ada proses dan ada output. Dan ini harus Abi sampaikan kepada kalian. Apa inputnya? Inputnya jelas, man shama ramadhana. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan. Mana prosesnya? Prosesnya imanan wahtisaban. Artinya apa? Harus didasari dengan keimanan dan ihtisab. Semata-mata hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau inputnya sama Ramadhan, saum di bulan Ramadan dan prosesnya benar didasari dengan iman dan ihtisab, maka dia akan memiliki output yang baik. Apa outputnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahu akbar, ya. Tapi ingat, prosesnya harus apa? Harus benar. Imanan wahtisaban, ya. Kalau prosesnya tidak benar, jangan diharapkan ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian abdi banati yang Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Karena yang benar semata-mata datangnya dari Allah. Adapun yang salah itu semata-mata merupakan kekhilafan daripada Abi. Doakan Abi dan Umi beserta keluarga besar pesantren di sini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah saum Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kekhusyuan. Dan Abi beserta Umi dan guru-guru di sini mendoakan kepada kalian semua termasuk orang tua kalian agar senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan khususnya dari wabah yang saat ini melanda kita semua. Dan tentunya semoga kita terus bisa mengisi sisa-sisa Ramadan ini dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.